Selamat datang di channel Trading for Beta Life. Hari ini ISG turun 0,87% ke angka 7.488. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara pergerakan sebenarnya masih bergerak tren. Dalam satu minggu ini memang terpantau melemah, tapi ternyata direkturnya masih melakukan akumulasi di harga atas. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Mayora yang jika kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini mulai bergerak turun karena masih gagal naik melewati resistennya 2700. Dan hari ini Mayora masih turun 1% lebih ke 2600. Jadi saat ini Mayora kembali turun mengetes zona support di 2600 sampai 2650. Dan cara pergerakan sebenarnya secara tren Mayora masih oke, walaupun satu minggu terakhir mulai bergerak turun karena ini belum ada tanda-tanda patah tren selama Mayora masih kuat berada di atas garis EMA 50. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali Mayora mengetes garis EMA 50 150 masih bisa bertahan dan melanjutkan uptrendnya. Dan jika kita lihat broker summary pada penurunan hari ini memang terpantau masih ada distribusi, tapi asing bisa kita lihat sampai saat ini masih terus masuk akumulasi. Dan bisa kita lihat artikel pemberitaan hari ini bahwa bos Mayora masih serok saham Mayora di harga pasar. Jadi direktur utamanya masih melakukan akumulasi di sekitar harga 2680 sampai 2690. Jadi saat ini di 2600, tapi direkturnya masih akumulasi di sekitar resisten 2700. Dan asing masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau saham Mayora, masih bisa coba dipantau. Saat ini memang masih berada di sekitar support 2600. Apabila satu minggu ke depan Mayora masih kuat bertahan 2600, masih menarik untuk coba entry untuk swing dengan target take profit jangka pendek di 2680 sampai 2700. Tapi ingat di wait and see dulu, lihat apakah Mayora bisa bertahan. Jika kita pantau ternyata Mayora besok masih lanjut turun bawah 2600, berarti kita tunggunya di sekitar 2500 sampai garis EMA 50. Di sekitar 2530 untuk entry. Jadi saya wait and see, lihat di support mana Mayora masih bisa bertahan. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham UNTR. UNTR bisa kita lihat saat ini sudah naik melewati 2600. Jadi sebenarnya sudah mencapai target analisa di video sebelumnya untuk UNTR. Tapi UNTR cara pergerakan ini masih bergerak tren. Sebelumnya mencoba untuk break 2600, 26.000 ternyata gagal break. Sempat melemah mendekati garis EMA 50 tapi belum sempat menyentuh, baru sekitar 24.150. UNTR kembali rebound. Hari ini naik 4% lebih, candle-nya lumayan solid walaupun ada shadow ke atas. Jadi saat ini memang ini belum terkonfirmasi break 26.000. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat candle juga lumayan solid berada di atas 26.000, ternyata ini masih gagal break dan kembali melemah. Dan untuk UNTR bisa kita perhatikan asing juga sampai saat ini masih masuk akumulasi. Dan akumulasi asing hari ini masih sangat besar. Dan di broker summary pun ini terpantau masih ada akumulasi. Sehingga UNTR karena masih ada akumulasi dan candle juga masih oke, plus masih ada masih uptrend. Sehingga saya lihat UNTR masih ada potensi besar untuk break 26.000 dan menuju target berikutnya di sekitar 26.800 sampai 27.000. Jadi untuk yang sudah dapat harga bawah, menurut saya selama masih belum ada tanda-tanda patah tren, UNTR masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman mau trailing stop saat ini, bisa jadikan zona 24.800 sampai 25.000 untuk trailing stop. UNTR sama masih kuat di atas zona ini, secara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Selanjutnya saya update juga saham Adro, dan bisa kita cara pergerakan Adro juga masih uptrend, masih on track, dan saat ini juga bisa kita kembali naik mengetes 3.350. Hari ini sempat menyentuh 3.200, tapi bisa kita lihat ini masih berupa support kuat untuk Adro dan masih kembali naik mengetes resisten ini. Menarik apabila berhasil break, Adro berpotensi lanjut uptrend dengan target berikutnya di 3.500. Untuk Adro bisa kita lihat ini asing juga masih terus masuk akumulasi. Akumulasi asing hari ini juga masih sangat besar. Di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi. Sehingga untuk Adro juga sama, masih on track untuk break resisten 3.350 menuju target berikutnya di sekitar 3.500. Apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar 3.200, sebenarnya memang masih bisa buy on breakout apabila memang berhasil menaik dari 3.350. Tapi apabila teman-teman buy on breakout, teman-teman harus lebih disiplin. Karena ingat, Adro saat ini sudah naik sangat tinggi dari sebelumnya masih sekitar 2.600. Dan apabila teman-teman saat ini baru mau ikutan entry di harga atas,
teman-teman harus sangat disiplin dan pertimbangkan untuk trading jangka pendek. Selanjutnya saya update juga sama PTBA. PTBA bisa kita lihat saat pergerakan saat ini masih sideways. Setelah naik di atas garis EMA 150, PTBA saat ini masih mencoba untuk naik di atas 2700. Jadi walaupun beberapa kali ditutup di atas 2700, secara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi cara pergerakan PTBA saat ini juga sudah mulai membaik. Jadi apabila teman-teman menganggap ADRO sudah naik lumayan tinggi, sudah beresiko untuk entry di harga atas, menurut saya PTBA masih menarik untuk coba dipantau. Apalagi bisa kita lihat hari ini sempat mengetes garis EMA 150 di sekitar 2670, PTBA masih bisa bertahan dan rebound. Jadi menarik apabila PTBA satu minggu ke depan berhasil break 2700. Apabila berhasil break, PTBA akan lanjut uptrend dengan target terdekat di 2800. Dan untuk PTBA, jika kita lihat di broker summary, asing hari ini juga terpantau masuk akumulasi, tapi di broker summary kenaikan hari ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi karena belum ada akumulasi dan saat ini masih sideways, apabila mau enter, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di zona garis EMA 150 sampai 2700 untuk entry-nya. Dan jadikan 2800 untuk target jangka pendek atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak tembus dengan target lebih jauh sekitar 2900 sampai 3000 untuk target jangka menengahnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.